Oke, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini yang diambil dari kitab Filipi, pasal yang kedua, ayat yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Saya akan bacakan dan Bapak Ibu Saudara bisa mendengarkan dan bisa mengikuti di dalam Alkitab Saudara masing-masing. Filipi 2 ayat 9 sampai dengan ke-10 bunyinya demikian. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Saudara-saudara, kalau saya bisa kasih tema untuk khotbah pada hari ini, temanya adalah nama di atas segala nama. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita mempunyai nama, dan namanya adalah Yesus. Dan nama Yesus itu dikatakan adalah nama di atas segala nama. Nama Yesus adalah nama yang sangat berkuasa. Nama Yesus adalah nama yang sangat powerful, saudara. Ya. Tidak ada sesuatu pun yang dapat menandingi nama Yesus. Karena nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Mengapa Allah Bapa mengaruniakan nama itu kepada Tuhan Yesus? Kalau saudara membaca di dalam ayat-ayat sebelumnya dalam Filipi pasal yang kedua ini, saudara akan mendapati bahwa Yesus rela meninggalkan seluruh kesetaraannya dengan Allah. Seluruh atribut-atribut ilahi, dan dia mau datang ke dunia ini, dia mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Dia merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Dan dia juga rela dirinya disalib. Dia mati di atas kayu salib untuk menebus dan menyelamatkan umat manusia. Oleh karena itu, maka Tuhan memberikan dia nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus dikatakan bertekuk lutut segala yang ada di langit, di bumi maupun di bawah bumi. Saudara, nama Yesus sangat berkuasa. Apapun yang ada di dunia ini harus tunduk kepada nama Yesus. Bahkan bukan hanya di dunia ini, yang di langit, alam semesta ini, saudara, harus tunduk kepada nama Yesus. Situasi apapun yang engkau hadapi harus tunduk kepada nama Yesus. Bahkan penyakit mempunyai nama, saudara. Ya, harus tunduk kepada nama Yesus, saudara. Kalau saudara lihat di dunia ini, ada banyak penguasa, orang-orang berpengaruh yang pernah hidup di dunia ini. Dan kalau orang-orang berpengaruh itu mempunyai nama yang besar, nama yang berpengaruh, mereka pun harus tunduk kepada nama Yesus. Amin, saudara. Bahkan alam ini harus tunduk kepada nama Yesus. Saudara, di Amerika ini suka ada badai. Tempat saya tinggal ini, ya, di East Coast, ya, di daerah pantai timur Amerika, daerah New Jersey, New York, Washington DC, Philadelphia, Pennsylvania, semua tuh suka ada badai, saudara. Nah, badai ini suka diberi nama. Dan nama-namanya kebanyakan adalah nama perempuan, saudara. Ada badai Irene, ada badai Sandy, ada badai Katrina, dan lain-lain, saudara. Nah, badai-badai ini mempunyai nama. Kalau badai ini mempunyai nama, badai ini pun harus tunduk kepada nama Yesus, saudara. Saudara masih ingat suatu ketika Yesus berlayar dengan perahu bersama dengan murid-muridnya, dan di tengah perjalanan mereka diserang badai. Dan pada waktu itu murid-murid berusaha untuk mengeluarkan air yang masuk ke dalam perahu mereka. Tetapi air itu sudah terlalu banyak dan mereka hampir tenggelam. Dan pada waktu itu dikatakan Yesus sedang tidur. Lalu mereka membangunkan Yesus pada waktu itu. Pada waktu Yesus bangun, Yesus menghardik badai, menghardik angin, dan menghardik gelombang yang bergemuruh pada saat itu. Dia berkata, diam dan tenanglah. Maka badai dan gelombang itu pun diam dan menjadi tenang. Saudara, ini ada kuasa di dalam nama Yesus. Amin, saudara. Jadi, sebagai orang percaya, kita harus mengerti
bahwa nama Yesus itu adalah nama yang sangat berkuasa. Ada peribahasa yang mengatakan dalam bahasa Indonesia, kenapa saya mengatakan hal ini? Karena nama ini merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Pepatah yang mengatakan dalam bahasa Indonesia, orang Indonesia mengenal pasti pepatah ini, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Apa artinya ini? Artinya nama ini merupakan suatu hal yang sangat penting. Seseorang dikenal kehidupannya dari perbuatan-perbuatannya selama dia hidup, saudara. Kalau orang ini suka melakukan kejahatan, suka melakukan hal-hal yang buruk di dalam hidupnya, dan selama hidupnya dia melakukan hal-hal yang tidak berguna, maka itu akan diingat orang di dalam kehidupannya. Bahkan mungkin orang-orang seperti ini tidak akan dikenang atau diingat lagi oleh orang-orang. Tetapi kalau orang dalam hidupnya, dia mengisi hidupnya dengan hal-hal yang benar, dia melakukan sesuatu yang berguna bagi banyak orang, dia melakukan sesuatu yang mendatangkan berkat bagi banyak orang, maka kehidupan orang ini akan dikenang oleh banyak orang, saudara. Kalau saudara membaca dalam Amsal 10 ayat 7, kita akan baca ayat ini. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi orang fasik menjadi busuk. Saudara perhatikan dalam ayat ini dikatakan kenangan, ingatan kepada orang benar. Ya, orang yang takut akan Tuhan, orang yang mengenal Allah, itu mendatangkan berkat. Tetapi nama orang fasik, orang yang jahat, orang yang melakukan kejahatan, itu menjadi busuk, saudara. Artinya tidak akan diingat lagi oleh orang. Ya, kalau saudara membaca di dalam Alkitab ini berisi begitu banyak tokoh-tokoh Alkitab. Ya, ada Yosua, ada Gideon dan sebagainya, saudara. Saudara, nama-nama mereka ditulis di dalam Alkitab. Ya. Nama-nama mereka walaupun mereka sudah tidak ada, mereka ditulis dalam Alkitab. Dan pada waktu kita membaca tentang kehidupan mereka itu bisa menjadi berkat buat kehidupan kita. Amin, saudara. Karena cara hidup mereka adalah orang-orang yang beriman. Mereka hidup dengan kepercayaan yang penuh kepada Tuhan. Mereka hidup takut Tuhan. Mereka hidup melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam hidup mereka. Sehingga pada waktu kita membaca kehidupan mereka, itu pun sudah menjadi berkat bagi kita orang-orang percaya di zaman sekarang ini. Amin, saudara. Jadi nama itu mempunyai arti ya bagi kehidupan kita, saudara. Kalau saudara membaca di dalam Alkitab, saudara akan mendapati ada begitu banyak tokoh-tokoh Alkitab yang namanya diubah oleh Tuhan. Misalnya Abram, namanya diubah menjadi Abraham, yang artinya bapa dari sejumlah bangsa yang besar. Dan juga Sarai, namanya diubah menjadi Sarah, yang artinya ibu dari bangsa-bangsa. Saudara, kedua orang ini adalah suami istri. Tidak mungkin mereka akan menjadi suatu bangsa yang besar kalau kita melihat situasi dan kondisi yang mereka alami pada waktu itu. Dikatakan Sarah itu mandul, saudara. Ya, dan tidak mungkin dia akan memperoleh anak. Tetapi Tuhan sanggup mengubah dari yang mandul, akhirnya dia memperoleh anak. Dan dikatakan dari keturunan mereka lahirlah bangsa-bangsa. Amin, saudara. Dan juga ada Yakub yang namanya diubah menjadi Israel, atau artinya pemenang Allah. Yakub yang artinya penipu diubah oleh Tuhan, namanya menjadi pemenang Allah, pendekar Allah, saudara. Ini luar biasa, saudara. Ya, dan dari kehidupan Yakub lahirlah bangsa Israel. Amin, saudara. Dan juga ada Simon atau Kefas yang namanya juga diubah oleh Tuhan menjadi Petrus, yang artinya batu karang. Kalau saudara melihat kehidupan dari Petrus, dia adalah seorang yang
pelin-pelan, seorang yang emosional, seorang yang tidak punya pendirian di dalam hidupnya. Tetapi ketika dia memutuskan untuk mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hatinya, maka Tuhan mengubah kehidupannya. Dari seorang yang pelin-pelan, seorang yang emosional, seorang yang tidak punya pendirian, menjadi seorang yang mempunyai pendirian yang teguh. Makanya Petrus itu artinya batu karang, saudara. Dia mempunyai iman yang teguh kepada Tuhan sampai di akhir hidupnya. Haleluya. Juga ada seorang yang bernama Saulus, yes, dan akhirnya Tuhan mengubah namanya menjadi Paulus. Saulus ini nama sebelum dia mengenal Tuhan, saudara. Sebelum dia mengikut Tuhan, saudara. Ya, dia adalah seorang, kalau saudara lihat latar belakang dari Saulus, dia adalah seorang penganiaya jemaat, saudara. Dia seorang yang sangat membenci orang-orang Kristen pada waktu itu. Dan dia sangat ditakuti oleh orang-orang Kristen pada waktu itu. Tetapi ketika dalam perjalanannya ke Damsyik, dia bertemu dengan Tuhan. Tuhan mengubah namanya menjadi Paulus. Yang artinya kecil, saudara. Kok bukan besar? Kok kecil artinya? Saudara, Saulus tahu. Pada waktu dia sebelum mengenal Tuhan, dia sangat bangga dengan keberadaan diri dia, dengan pencapaian-pencapaian yang dia dapat di dalam hidupnya. Dia seorang anggota Sanhedrin. Anggota Sanhedrin ini adalah majelis agama orang Yahudi, saudara. Dan Sanhedrin ini terdiri dari 71 anggota yang terdiri dari para ahli Taurat, orang-orang yang dihormati di masyarakat dan tua-tua Israel, saudara. Dan tidak gampang untuk masuk ke dalam majelis ini. Dan Rasul Paulus adalah salah satu anggota dari Sanhedrin ini. Ya, dan setiap apa yang disampaikan oleh majelis ini, keputusan mereka selalu didengar oleh orang Israel, saudara. Jadi luar biasa, ya sangat luar biasa apa pencapaian-pencapaian dari Rasul Paulus ini. Tetapi dia katakan, apa yang ada di belakangku kuanggap sampah, kalau saudara membaca di dalam firman Tuhan. Dan Paulus ini artinya kecil. Dia tahu bahwa dia tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan, saudara. Saudara, kalau kita masih merasa kita mampu, kita bisa di hadapan Tuhan, maka Tuhan tidak akan bisa memakai kehidupan kita. Ya, biarlah Tuhan yang terus semakin bertambah-tambah dan kita semakin berkurang-kurang. Amin, saudara. Ya, Rasul Paulus berkata, hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Ya, bukan dia lagi, saudara. Kalau dia bisa melakukan segala sesuatu, ya, dia bisa hampir-hampir seorang diri, dia memenangkan Asia kecil bagi Tuhan. Itu karena Tuhan, ya. Dan kalau saudara membaca kitab Perjanjian Baru, sebagian besar dari kitab Perjanjian Baru ini ditulis oleh Rasul Paulus, saudara. Betapa luar biasanya orang ini dipakai oleh Tuhan. Makanya Paulus itu artinya kecil, ya. Artinya dia tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan yang maha besar itu. Haleluya. Saudara, kenapa orang-orang ini mau dan rela namanya diubah oleh Tuhan? Karena orang-orang ini mereka membiarkan Tuhan yang berkuasa dan yang menguasai kehidupan mereka. Ya, kehidupan mereka bukan mereka lagi. Mereka benar-benar menyerahkan, mempercayakan kehidupan mereka di hadapan Tuhan. Dan membiarkan kehidupan mereka dipakai oleh Tuhan sebagai alatnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Amin, saudara. Ya, dan biarlah mereka tahu kalau apa yang Tuhan buat itu yang terbaik buat hidup mereka. Mau diubah namanya, mereka rela. Ya, karena mereka tahu itu yang terbaik buat kehidupan mereka. Ya, saudara, izinkan Tuhan berkarya di dalam kehidupan kita. Sehingga perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan bisa terjadi dan terpancar melalui kehidupan kita. Jadi, saudara, kita lihat di sini bahwa nama itu mempunyai arti. Ya, Tuhan kita adalah Allah yang berkuasa dan namanya Yesus. Nama Yesus itu mempunyai arti. Ya, nama Yesus adalah nama yang sangat berkuasa. Kita bersyukur kepada Tuhan pada waktu kita percaya kepada Dia dan menjadikan Dia sebagai Tuhan dan juru selamat kita secara pribadi. Pada waktu itu kita diangkat menjadi anak-anak Allah dan diberi kuasa untuk mempergunakan namanya. Kita baca ayatnya di dalam kitab Injil Yohanes 1 ayat yang ke-12.
Kitab Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Haleluya. Saudara, setiap orang percaya, kita harus percaya bahwa kita ini sudah diangkat menjadi anak-anak Allah dan diberikan kuasa. Kuasa untuk mempergunakan namanya. Tadi saya katakan bahwa nama Yesus itu sangat berkuasa. Apa saja sih kuasa yang terkandung di dalam nama Yesus? Yang pertama, kalau saudara membaca dalam kitab Matius pasal yang pertama ayat yang ke-21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saudara, yang pertama, kuasa yang terkandung di dalam nama Yesus berkuasa untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Saudara, dosa mengakibatkan maut. Maut ini artinya terpisah dengan Allah selama-lamanya. Maut ini berarti kematian kekal, saudara. Dan Yesus memutuskan datang ke dunia ini. Allah Bapa mengirimkan anaknya, yaitu Yesus Kristus, untuk datang ke dunia ini dengan satu misi, untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa, untuk menebus kehidupan mereka dari dosa, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa tetapi memperoleh kehidupan yang kekal, saudara. Jadi Yesus datang untuk menyelamatkan kita, orang yang berdosa, dan barang siapa yang percaya dan berseru kepada namanya akan diselamatkan. Kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12, kita akan baca ayat ini. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapa pun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Haleluya, saudara. Saudara, dengan jelas firman Allah mengatakan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Ya, ada begitu banyak nama besar di dunia ini, nama-nama yang berpengaruh di dunia ini, bahkan ada banyak orang yang sampai menyembah nama-nama ini, saudara. Tetapi tidak ada satupun dari nama-nama itu yang bisa menyelamatkan seseorang, yang bisa menebus manusia dari dosa, yang bisa menebus manusia dari hukuman kekal, saudara. Ya, akibat dosa. Hanya nama Yesus yang sanggup menyelamatkan. Dikatakan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya, yang oleh nama itu kita dapat diselamatkan selain dari nama Yesus. Amin, saudara. Ada pepatah yang mengatakan ada banyak jalan menuju Roma. Saudara, mungkin untuk menuju ke Roma ada banyak jalan. Tetapi untuk menuju kehidupan kekal, untuk menuju kepada keselamatan, untuk menuju kepada kehidupan yang penuh dengan sukacita selama-lamanya, itu hanya bisa didapatkan melalui Yesus. Yesus yang berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Artinya, kita tidak akan bisa sampai ke surga tanpa melalui Yesus. Amin, saudara. Ya. Jadi nama Yesus sanggup untuk menyelamatkan, nama Yesus sanggup untuk melepaskan kita manusia dari dosa, nama Yesus sanggup melepaskan kita dari hukuman kekal, dan nama Yesus itu akan melepaskan kita dari kebinasaan yang kekal, saudara. Roma 10 ayat 13 berkata, kita lihat ayatnya, Roma 10 ayat 13, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ya. Jadi orang-orang yang memilih untuk berseru kepada nama Tuhan, tadi saya katakan nama Tuhan kita siapa? Nama Tuhan kita adalah Yesus. Jadi orang yang berseru kepada Yesus, kepada Tuhan Yesus, pasti akan diselamatkan. Bukan hanya diselamatkan,
dan kita nanti akan bersama dengan Dia selama-lamanya di dalam kerajaannya, kita tidak mengalami kebinasaan yang kekal, tetapi juga pada waktu kita ada di dunia ini, pada waktu ada situasi, tantangan, pencobaan yang datang dalam hidup kita, Tuhan Yesus pun mau menjadi juru selamat buat hidup kita. Amin. Dia mau menolong kita, dia memelihara kehidupan kita, dia melindungi kita dari mara bahaya dan malapetaka yang ada di dunia ini. Ya, karena berkali-kali kami katakan dari tempat ini bahwa dunia di mana kita hidup sudah jatuh, saudara. Oleh karena itu kita membutuhkan Tuhan di dalam hidup kita, yang akan menjadi penolong, yang akan melindungi kita dari segala sesuatu yang jahat, dari segala sesuatu yang akan dilemparkan oleh musuh kita, yaitu kerajaan kegelapan. Ya, oleh karena itu kita bersyukur karena kita memiliki nama Yesus. Amin, saudara. Haleluya. Yang kedua, nama Yesus berkuasa untuk mengusir setan-setan. Saudara, kita baca ayatnya, Markus 16 ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Haleluya. Saudara, ini ayat yang sangat luar biasa, saudara. Dikatakan tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Salah satu tandanya adalah kita akan mengusir setan di dalam nama Yesus, saudara. Saudara, untuk menghadapi setan atau iblis dan para pengikutnya, kita tidak dapat menghadapi itu dengan kekuatan kita sendiri. Ya, kita membutuhkan Tuhan untuk menghadapi roh jahat, untuk menghadapi iblis dan para pengikutnya, saudara. Ya, dengan kemampuan kita nggak mungkin bisa melawan mereka, saudara. Ya, oleh karena itu kita harus percaya, ya, bahwa ada nama Yesus di dalam hidup kita. Pergunakan nama Yesus itu untuk menghadapi kerajaan kegelapan, untuk menghadapi serangan iblis, serangan roh jahat di dalam hidup kita. Karena kita tahu bahwa iblis itu dia selalu berusaha untuk menjatuhkan orang-orang yang percaya. Kalau saudara baca dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8, coba kita baca ayatnya. Dikatakan sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Haleluya. Saudara, firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita ya bahwa kita harus senantiasa hidup berjaga-jaga. Karena kita mempunyai lawan, mempunyai musuh yang harus dihadapi, yaitu iblis. Dia berjalan keliling-keliling seperti singa yang mengaum-ngaum untuk mencari kesempatan. Kalau dia bisa menelan kita manusia. Oleh karena itu, saudara, kita mengucap syukur. Kita mempunyai nama Yesus. Pada waktu iblis coba menyerang kita, pergunakan nama Yesus itu. Karena nama Yesus itu sangat berkuasa. Iblis sudah dikalahkan di atas kayu salib oleh Tuhan Yesus. Oleh karena itu, pada waktu dia mendengar nama Yesus, dia gemetar, saudara. Dia harus mundur, saudara. Ya, ada pujian yang mengatakan, bangkit, serukan nama Yesus, kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya, saudara. Saudara, kalau engkau meyakini apa yang kita nyanyikan, ya, pujian ini dibikin berdasarkan firman Allah. Ya, nama Yesus sanggup untuk mengalahkan segala sesuatu. Nama Yesus sanggup untuk mengalahkan iblis. Nama Yesus adalah menara yang kuat, tempat perlindungan kita, saudara. Amin, saudara. Haleluya. Oleh karena itu, saudara, percaya kepada nama Yesus. Ya, pakai nama Yesus itu. Karena sebagai orang percaya, kita sudah diberikan kuasa untuk mempergunakan nama Yesus dalam menghadapi segala serangan-serangan yang ada di dalam dunia ini. Seterusnya di dalam nomor 3, ya, apa kuasa yang tergantung di dalam nama Yesus? Kita baca di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 30. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang dan adakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus.
Saudara, yang ketiga, nama Yesus berkuasa untuk mengadakan kesembuhan, tanda-tanda, dan mujizat-mujizat. Saudara, suatu ketika Rasul Petrus dan Rasul Yohanes, mereka hendak pergi ke bait Allah. Dan pada waktu mereka tiba di depan bait Allah, mereka melihat ada seorang pengemis yang lumpuh yang meminta-minta sedekah kepada orang-orang yang lewat di situ. Dan pada waktu dia melihat Petrus dan Yohanes, dia berharap Petrus dan Yohanes akan memberikan sesuatu, akan memberikan sedekah kepada dia. Tetapi kita akan lihat apa yang dilakukan oleh Rasul Petrus dan Rasul Yohanes dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 6 dan 8. Coba kita akan baca ayat ini. Kisah Para Rasul 3 ayat 6 dan 8 bunyinya demikian. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu, membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah dan berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Haleluya. Saudara, kita lihat di sini. Pada waktu orang ini meminta sesuatu kepada Petrus dan Yohanes, maka Petrus dan Yohanes mengatakan, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi demi nama Yesus orang Nazaret itu, bangkit dan berjalanlah. Dan seketika itu dikatakan kaki dan mata kaki daripada orang itu menjadi kuat kembali. Dan dia berdiri, dia melompat-lompat, dia bisa berjalan kembali dengan normal. Haleluya. Ya, ini luar biasa. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Ada kuasa untuk menyembuhkan. Ada kuasa untuk melakukan mujizat, saudara. Kalau engkau percaya, maka itu akan terjadi di dalam hidupmu, saudara. Kalau engkau diserang oleh sakit penyakit, ingat, engkau sudah diberikan kuasa untuk menolak, untuk mengusir segala sakit penyakit yang menyerang hidupmu. Nama Yesus itu sanggup untuk menyembuhkan engkau. Kalau ada sakit penyakit yang menyerangmu, ya, tumpang tangan di tempat yang sakit, saudara. Ya, firman Allah berkata, engkau akan menumpangkan tangan atas orang sakit. Engkau bisa menumpangkan tangan atas orang sakit. Kalau orang sakit itu adalah dirimu sendiri yang diserang, tumpang tangan ya kepada dirimu sendiri dan katakan, di dalam nama Tuhan Yesus, aku perintahkan sakit penyakit untuk meninggalkan tubuhku. Oleh bilur-bilur Yesus, saya sudah disembuhkan. Maka itu akan terjadi, ya. Karena iblis harus takluk, sakit penyakit harus takluk kepada nama Yesus. Amin, saudara. Yang keempat, nama Yesus adalah nama yang berkuasa untuk membuat doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan dijawab oleh Tuhan. Kita baca ayatnya, Yohanes 14 ayat 13 sampai dengan 14. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Saudara perhatikan, ya, dikatakan, jika kamu meminta sesuatu kepadaku di dalam namaku, maka aku akan melakukannya. Haleluya. Saudara, kalau kita berdoa, meminta sesuatu kepada Tuhan, kita minta itu di dalam nama Yesus, maka ada jaminan bahwa doa kita akan dikabulkan oleh Tuhan. Ada jaminan bahwa doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Kalau doa itu dinaikkan dengan menggunakan nama Yesus. Karena pada waktu kita menaikkan doa dengan nama Yesus, Yesus, Allah Bapa melihat Yesus. Dan Yesus sudah melakukan segala sesuatu. Dia sudah menyelesaikan segala sesuatu di atas kayu salib. Dia berkata, it is finished. Itu sudah selesai. Ya, segala sesuatu sudah diselesaikan di atas kayu salib. Sakit penyakit kita, kutuk-kutuk sudah diselesaikan di atas kayu salib. Ya. Dan kalau kita percaya, ya, segala berkat-berkat yang sudah diselesaikan di atas kayu salib itu akan terjadi di dalam hidup kita. Kalau kita percaya, saudara. Oleh karena itu, pergunakanlah nama Yesus, ya. Pada waktu kita meminta sesuatu kepada Tuhan, tentunya sebagai orang percaya kita bisa meminta sesuatu kepada Tuhan. Ya, firman Allah berkata, mintalah maka akan diberikan.
Amin, saudara. Jadi saudara bisa meminta sesuatu kepada Tuhan. Dan tentunya kalau kita meminta kepada Tuhan, kalau namanya orang percaya, dia akan meminta segala sesuatu yang sesuai dengan kehendak Allah. Tidak mungkin dia meminta sesuatu yang hanya untuk memuaskan nafsunya sendiri. Pasti dia akan meminta sesuatu yang sesuai dengan kehendak Allah. Dan firman Allah berkata di sini bahwa kalau kita meminta di dalam nama Yesus, maka ada jaminan doa kita dikabulkan oleh Tuhan. Yang terakhir, saudara, yang kelima. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nama Yesus itu berarti Allah menyertai kita. Saudara, kalau engkau memiliki Yesus, memiliki namanya di dalam hidupmu, maka ada penyertaan Allah di dalam hidupmu. Amin, saudara. Sangat penting bagi kehidupan orang percaya untuk disertai oleh Allah. Kita mengalami penyertaan Allah di dalam kehidupan kita, di setiap area kehidupan kita, kita mau melihat penyertaan Allah di dalam kehidupan kita. Immanuel artinya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Immanuel artinya Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Janjinya bahwa dia menyertai kita sampai selama-lamanya. Sampai kepada kesudahan zaman, saudara. Ya, jadi kalau kita memiliki Kristus di dalam hidup kita, itu artinya dia menyertai kehidupan kita. Dan kalau ada Tuhan bersama dengan kita, maka kita akan bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Kita akan bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Kita akan berjalan dan mengalami berkat-berkat Allah di dalam hidup kita. Kita akan berjalan dan mengalami pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Kita akan berjalan dan mengalami pertolongan dan perlindungan Tuhan di dalam hidup kita. Kalau Tuhan ada bersama dengan kita. Amin, saudara. Jadi, penting sekali kita disertai oleh Tuhan. Karena kita akan berjalan dari kemenangan yang satu kepada kemenangan yang lain. Saya tidak akan memperpanjang khotbah pada hari ini. Tetapi mari saudara, kita sudah belajar tentang kuasa yang terkandung di dalam nama Yesus. Yang pertama, nama Yesus menyelamatkan manusia dari dosa. Yang kedua, nama Yesus mengusir setan-setan. Dengan nama Yesus kita bisa mengalahkan kerajaan kegelapan. Dengan nama Yesus kita bisa mengalahkan iblis dan para pengikutnya. Yang ketiga, nama Yesus berkuasa untuk menyembuhkan dan melakukan mujizat. Yang keempat, ada jaminan doa kita dijawab pada waktu kita berdoa di dalam nama Yesus. Yang kelima, yang terakhir, kita memiliki penyertaan Allah kalau kita memiliki nama Yesus. Mari saudara, pergunakan nama Yesus itu di dalam kehidupan kita. Maka kita akan melihat perkara-perkara yang besar akan terjadi di dalam hidup kita. Iblis akan kita kalahkan. Kita akan mendemonstrasikan kuasa Allah dan mujizat Allah dalam hidup kita. Kita akan melihat orang-orang yang kita doakan mengalami kesembuhan. Bahkan kita pun kalau diserang oleh sakit penyakit, kita akan menjadi sembuh pada waktu kita mengusir sakit penyakit itu di dalam nama Yesus. Dan terlebih daripada itu, engkau akan berjalan dari kemenangan kepada kemenangan. Amin.